tapi jalan atau tidaknya tergantung dari individunya. Tapi yang jelas tadi sifatnya ini universal. Misalkan saya sering ambil contoh gini, seorang pencuri sekalipun ya kelasnya kakap gitu ya, tapi dia akan berharap pada anak-anaknya janganlah kamu jadi pencuri. Ya, itu itu diakui atau tidak diakui karena itu sifatnya universal dan prinsip gitu ya. Misalkan orang tidak disiplin, dia sadar tidak disiplin, pasti dia menyarankan kepada orang lain, apalagi tadi anak-anaknya, kamu jangan jadi orang yang tidak disiplin. Nah, itu sebetulnya tersirat makna begitu pentingnya, walaupun orang melakukan pelanggaran, tapi dia tidak bisa terlepas dari nuraninya, nurani orang itu. Nah, gitu. Sehingga eh, teman-teman semua dalam konteks ini karena tadi pelaksanaannya itu lebih tergantung pada penyadaran individunya, biasanya dalam konteks-konteks pelanggaran ini sebaiknya lebih mengarah kepada penyadaran, bukan hukuman yang sifatnya fisik, bukan hukuman yang sifatnya eh, memberikan apa ya eh, efek yang berdampak lain gitu. Nah, itu yang mungkin butuh tinjauan tinjauan human resource pendisiplinan ini lebih ke arah pada preventif gitu. Kalau toh misalkan preventifnya gagal gitu ya, maka kemudian kita lakukan korektif action, sifatnya mengoreksi. Nah, bagaimana sikapnya ketika kita mengelola human resource dan ada orang-orang yang tidak disiplin? Sebaiknya tidak perlu fisik gitu loh. Misalkan harus beradu mulut, emosionalnya tinggi, bahkan mungkin beradu jotos gitu ya. Itu tidak dibutuhkan sebetulnya gitu. Nah, teman-teman mungkin ketika kita melihat kasus-kasus yang terjadi di luar negeri itu, sentuhan yang sifatnya fisik itu biasanya jarang. Yang saya lihat di Indonesia ada yang sering. Emosi meluap sesaat gitu, tiba-tiba apapun yang dia pegang gitu ya bisa lupa. Tapi di luar negeri sana itu jarang sifatnya untuk fisik. Tapi kalau debat ya, kemudian adu mulut gitu ya istilahnya atau kata-kata cukup keras itu biasa. Tapi untuk sampai fisik itu sangat jarang. Kecuali memang sudah terlaluan. Dan biasanya kalau sampai fisik itu bahkan ya lebih kasar lagi sifatnya itu mungkin taruhannya nyawa sudah. Tapi sebelum sampai itu biasanya sangat jarang. Itu. Tapi di kita ini apalagi mungkin di era-era sekarang gitu ya, kadang anak tega sama orang tuanya, orang tua tega sama anaknya, kemudian orang yang melakukan kesalahan sebetulnya mungkin tidak terlalu signifikan, bisa diarahkan, tapi kemudian sudah main fisik. Nah, itu eh, hal-hal yang sebetulnya keluar dari sifat keuniversalan. Oke, ini dari beberapa teori gitu ya, mungkin bisa kita jadikan acuan bahwa apa yang dimaksud disiplin itu adalah tindakan manajerial sebetulnya. Ya, tindakan manajerial artinya bisa memanage diri pribadi, bisa memanage orang lain gitu ya, yang sifatnya itu adalah memberikan dorongan atau memotivasi terciptanya ketaatan pada standar-standar organisasi. Itu saja. Bagaimana seorang human resource yang baik ketika orang itu sudah berkali-kali melakukan pelanggaran dan lain sebagainya, ketegasannya adalah ya diselesaikan aja. Anda bisa nggak jalanin? Kalau tidak bisa, ini mungkin hal terakhir saya sampaikan, saya sebagai pimpinan Anda gitu ya. Maka eh, kalau Anda tidak bisa menjalankan standar-standar yang kita sepakati ini, berarti tempat Anda bukan di sini. Nah, sehingga misalkan kita terjadi pemutusan hubungan kerja itu ya tidak sampai ada apa ya, ada dendam dan lain sebagainya gitu, karena sama-sama menjalankan amanah. Konteks SDM pengelolaannya seperti itu.
gitu. Ya, walaupun itu memang agak rumit gitu ya realitanya, tapi eh, mestinya bisa dilakukan. Nah, itu tergantung dari kepahaman kita, kemudian ketinggian intelektualitas kita untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang sifatnya keluar dari sifat prinsip yang universal. Karena pada prinsipnya nanti dia akan dihukum sendiri sih itu, ya, dihukum sendiri. Secara alamiah pasti akan mendapatkan hukuman gitu. Orang-orang yang begitu dimanapun gitu ya, kalau dia tidak melakukan perubahan dimanapun dia akan tersisi gitu. Gitu. Walaupun mungkin dia kamuflase gitu ya, atau mungkin punya sifat kalau di dalam ilmu eh, biologi mimikri gitu ya, bisa berubah sono, bisa berubah sini. Pada waktunya dia akan ketahuan, dia akan ketahuan. Itu karena apa? Karena itu tadi, dan sifatnya itu universal dan biasanya ini adalah alam ikut menjaga untuk melakukan hukuman atau memberikan kesuksesan bagi orang-orang yang melaksanakan sifat-sifat prinsip universal. Nah, kalau secara luas mungkin secara dalam gitu ya, disiplin itu termasuk ketaatan pada peraturan. Kalau lebih jauh lagi mungkin ketaatan pada perintah Tuhan. Nah, artinya ketika kita tidak taat kepada perintah Tuhan, kita melakukan indisipliner. Karena hidup kita ini jalanin aja. Diciptakan, jalanin, dan lain sebagainya. Itu. Sehingga ketika kita memimpin seseorang dan lain sebagainya, kita tinggal mengarahkan saja bahwa di perusahaan ini ketentuannya seperti ini, peraturannya seperti ini, silahkan Anda jalankan sebaik-baiknya. Gitu. Nah, ya ibarat kalau secara hukum positif berarti itu adalah undang-undangnya seperti apa. Gitu. Dimanapun ketika orang taat undang-undang, ya otomatis aman, gitu. Tidak akan pernah menjadi persoalan. Tapi kalau dia keluar dari undang-undang, ya walaupun mungkin dia sudah tidak ada di situ, bisa saja dikejar-kejar. Nah, itulah yang tadi saya maknai, alam akan menghukum secara sendirinya, gitu, secara sendirinya. Oke, ini terkait tindakan disiplin. Oke, konteksnya perilaku, kadang-kadang perilaku pekerja dalam organisasi perusahaan sangat mengganggu, sehingga berimplikasi pada kinerja mereka tidak bisa diterima. Nah, teman-teman, ini yang dimaksud adalah bahwa ketika kita sudah memiliki sifat yang sifatnya universal tadi, prinsip universal dan sudah disepakati, maka ketika menjadi sesuatu pelanggaran atau terjadi sesuatu pelanggaran itu pasti menjadi topik di dalam lingkungan tersebut. Nah, kalau itu berlanjut terus dan tidak ada tindakan, ini konteksnya seorang pengelola human resource ya. Ketika tidak ditindak gitu ya, maka orang akan eh, terganggu. Kok bisa ya? Nah, ternyata bos kita nggak berani sama itu. Nah, macam-macam lah gini ya. Gitu. Itu secara otomatis mau terbuka, mau tertutup gitu ya, atau hanya kelompok kecil dan lain sebagainya, pasti akan muncul. Sehingga teman-teman ketika mengelola SDM gitu ya, ada orang-orang yang di dalam perusahaan tersebut melakukan indisipliner, sebaiknya ya dilakukan tindakan bagaimana ketentuan yang berlaku. Karena nanti kalau tidak akan mengganggu. Dan ketika itu tidak diambil tindakan, maka akan menggejala karena itu sifatnya kayak virus lah kurang lebih kalau teman-teman di penyakit ini ya. Oh itu aman-aman aja kok gitu. Nah, biasanya tindakan indisipliner itu kan tindakan yang keluar dan dinyatakan agak lebih nyaman dibanding harus ketaatan gitu. Nah, memang ketaatan itu sesuatu yang punya konsekuensi karena itu sifatnya baik, biasanya kayak berat gitu dijalanin. Kalau dia tidak sadar ya, kenapa sih mesti harus diatur begini? Kenapa sih harus ini? Nah, itu biasanya sifat manusiawi orang yang punya
sifat emosi, sifat keserakahan, sifatnya. Nah, itu biasa terjadi secara psikologis ya. Tantangannya biasanya pengelola human resource itu di situ. Nah, sekecil apapun kalau itu sudah dinyatakan pelanggaran, baik diketahui oleh banyak pihak atau tidak, sebaiknya pengelola human resource langsung mengambil tindakan. Walaupun sifatnya mungkin teguran, sharing, bahwa apa yang Anda lakukan itu salah berdasarkan ketentuan. Gitu. Jadi tolong jangan diulang misalkan kalau Anda mengulang risikonya seperti ini. Itu human resource. Sensitivitasnya orang human resource di dalam menegakkan keadilan itu di situ ketika terjadi ketidakdisiplinan. Gitu. Sekali didiamkan, dua kali didiamkan, tiga kali didiamkan berarti menjadi habit, menjadi kebiasaan. Nah, pembiasaan itu biasanya kemudian nanti eh, kalau banyak pihak menyatakan kalau yang benar tidak ditegakkan, ya yang akan menguasai kesalahan. Gitu. Nanti semakin repot. Teman-teman ketika megang di human resource gitu, begitu didiamkan dan sebagainya, begitu sudah mengejala, sudah melebar gitu ya, mungkin mengamputasinya juga repot. Karena itu nanti bisa, oh saya tidak sendiri kok. Hampir semua orang mengatakan seperti ini, hampir semua orang melakukan seperti ini, hampir semua. Nah, apalagi teman-teman mungkin ketika ya bisa mengamati kalau itu di organisasi yang lebih besar, sebuah negara lah gitu ya. Ketika eh, tindakan-tindakan indisipliner itu sudah mengejala, mungkin tidak akan ada tindakan hukum. Karena sudah rumit. Apalagi kalau penegak hukumnya sendiri juga melakukan indisipliner. Sama dengan prinsip ketika kita mengelola manajemen, di SDM dan kemudian pengelolanya itu tidak melakukan disiplin. Nah, itu beberapa hal yang sering terjadi ketika kita berada dalam sebuah perusahaan dan dampaknya cukup signifikan karena ini sifatnya universal dan tadi ada pengaruh atau dampak-dampak yang akan muncul, maka biasanya perusahaan ini growth-nya akan terganggu juga, pertumbuhannya terganggu. Dari mana kira-kira bisa terganggunya? Karena tadi orang membiasakan ketidakdisiplinan, tidak ada tindakan dan lain sebagainya, nanti pasti berdampak pada penggunaan anggaran tidak disiplin, kemudian perilaku-perilaku yang sifatnya harus mengejar target tidak disiplin dan lain sebagainya. Nah, itu yang mungkin harus kita jaga dalam konteks kalau kita punya amanah atau diberi amanah oleh owner atau oleh organisasi sebagai orang yang harus memimpin di human resource ketika tindakan ini terjadi. Nah, lebih spesifik lagi, teman-teman ini berhubungan dengan profesinya teman-teman yang ada di ruangan ini misalkan. Kita bisa bayangkan kalau kita seorang dokter, ya, kemudian melakukan hal-hal yang tidak disiplin. Ya, dalam konteks apapun ya, mulai dari resep, pengobatan, penanganan, dan seterusnya itu dampaknya nyawa masalahnya, gitu, nyawa. Nah, bahkan kalau dari ilmu statistik pun kita, kalau hubungan-hubungan dengan nyawa atau berhubungan dengan makhluk hidup itu kan tingkat toleransi, signifikansi, memberikan toleransi itu sangat ketat kan. 0,0 sekian persen itu. Artinya melakukan pelanggaran sekecil apapun itu akan sangat membahayakan. Gitu. Itu konteks uh, statistik ya. Beda dengan ya, ilmu-ilmu yang tidak berhubungan dengan ilmu sosial yang tidak berhubungan dengan makhluk itu mungkin toleransinya sampai 10% pun ya masih bisa lah gitu. Itu masih di ini. Paling dampaknya ya tadi Pak, ya kalau misalkan sebuah perusahaan mungkin keuntungannya turun. Nah, kemudian nanti dievaluasi lagi, pertumbuhannya melambat dan lain sebagainya. Tapi kalau itu berlanjut kan bisa dampak fatalnya bankrupt atau bangkrut.
Oke, dua tipe pendisiplinan teman-teman yang tadi saya singgung sebetulnya dari sisi teori disiplin itu sifatnya preventif, ya sifatnya preventif. Sehingga uh, definisinya disiplin preventif itu adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para pekerja agar mengikuti berbagai standar, policy, aturan, perilaku, dan lain sebagainya yang itu secara prinsip telah diatur dan disepakati. Nah, karena ini sifatnya kegiatan, biasanya itu kayak campaign aja. Misalkan untuk tindakan disiplin menggunakan apa ya uniform itu sebelum bekerja. Mungkin ada tempelan-tempelan dan lain sebagainya sifatnya campaign gitu ya untuk mengingatkan apakah Anda sudah menggunakan seragam gitu. Kemudian kalau proyek-proyek biasanya ini adalah pejalan kaki harus menggunakan helm dan seterusnya dan seterusnya. Itu sifatnya adalah preventif, sebetulnya preventif. Dan itu dilakukan supaya orang sadar diri bahwa itu penting bagi dirinya dan bagi pihak lain. Wah, itu penting bagi dirinya dan pihak lain. Itu. Nah, banyak juga kan pihak-pihak yang misalnya sudah uh, dilakukan berbagai macam peringatan gitu ya. Misalkan ada tanda silang, tidak boleh merokok, tidak boleh lewat sini, kondisi licin dan seterusnya. Tapi orang nekat-nekat saja. Nah, itu baru mungkin tindakan korektif. Apalagi kalau sudah ada kejadian. Nah, persoalannya teman-teman, ketika kita berada pada sebuah lingkungan di mana kita dipercaya untuk memanage hal tersebut, dan kemudian orang tidak mengindahkan, dampaknya paling utama pasti kepada kita sebelum kita mendapatkan data fakta bagaimana kondisi itu terjadi. Kita yang harus bertanggung jawab ya. Kenapa ada orang begitu kamu tidak ingatkan? Kenapa orang itu tidak diberi peringatan dan seterusnya? Itu biasanya pimpinan di sini. Gitu. Oke, nah mudah-mudahan aja ya ketika kita berada di lingkungan tersebut dan orang-orang itu menjadi sesuatu yang sadar diri sangat tinggi gitu ya, kemudian tidak merepotkan. Kadang-kadang pengelola human resource itu repotnya di mengurusi sifat-sifat orang yang mungkin tidak konsisten, tidak komit dan lain sebagainya. Itu aja sih. Oke, kalau emang itu sudah terjadi, maka kemudian tipe yang kedua itu adalah pendisiplinan yang bersifat korektif. Tindakan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap standar, policy, aturan, serta mencoba untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut di masa mendatang. Nah, teman-teman mungkin kadang-kadang kita kalau sudah punya satu profesi, punya satu disiplin ilmu itu mungkin nggak terlalu tertarik dengan disiplin yang lain gitu ya. Padahal itu sangat penting. Contoh ini tindakan korektif gitu ya, atau mungkin tadi ini. Ketika kita berhubungan atau ketika kita bergaul dengan teman-teman yang membidangi di bidang hukum itu ya, itu eh, sangat clear banget gitu ya penanganannya. Bukan kalau kita orang SDM itu kadang-kadang oh udah begini diperingatkan saja. Sudah diperingatkan tidaknya dia beri teguran satu, teguran dua dan lain sebagainya gitu. Nah, pada ujungnya ketika terjadi pelanggaran terus atau indisipliner terus, mungkin kita lakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, problem yang pernah terjadi yang saya alami gitu ya, ketika pada sudah sampai pada puncaknya itu, dan kemudian ada beberapa pihak yang itu dinyatakan hal biasa gitu ya, karena eh, dilakukan oleh beberapa orang gitu, maka kemudian biasanya akan menjadi problemnya ketika sampai di ujung problem tadi. Saya pernah mau memecat orang gitu ya, dan kemudian ternyata banyak pihak kenapa hanya saya yang dipecat. Padahal itu juga melakukan hal yang sama. Padahal itu melakukan hal yang sama. Kalau Bapak mau lagi data-data yang ini saya punya buktinya. Dan ujungnya itu akan menjadi persoalan hukum. Ini mungkin yang perlu diantisipasi gitu ya.
Kalau sudah persoalan hukum, ya ujungnya adalah berbicara tentang bukti, data, dan lain sebagainya. Nah, itu kadang-kadang kalau kita hanya pemahamannya secara disiplin ilmu human resource nggak cukup. Nah, itu yang biasa memperkaya kita. Oh, ternyata dari saat kita melakukan teguran dan lain sebagainya itu dokumennya harus jelas. Bentuk pelanggaran yang dilakukan pelanggaran apa. Nah, itu yang saya secara pribadi yang sudah menjadi praktisi di human resource pun berkali-kali berurusan dengan itu. Dan ketika kita berhubungan dengan lawyer, misalkan, Bapak waktu pelanggaran ini dia yang dilanggar pasal berapa? Nah, saya lebih hafal perlakuan pelanggarannya. Dia melakukan begini-begini. Iya, tapi harusnya ini dijelaskan yang dilanggar ini pasal apa. Nah, itu kan kita nggak ini. Harus melakukan kajian-kajian dan lain sebagainya lagi disertai dengan data. Karena kalau itu tidak, nah, saya sering mendapatkan istilah hukum itu bisa diputarbalikkan, bisa dipelintir, nah, gitu ya. Eh, Istilahnya orang hukum itu bisa dipelintir, tapi yang penting tidak sampai putus. Nah, gitu. Itu saya dapat istilah orang hukum, gitu. Yang itu menjadi persoalan yang cukup rumit dan kadang-kadang harus mengorbankan biaya yang relatif tinggi. Saya nggak bayangin juga. Saya pernah punya kasus nih, Pak Masri soalnya. Jadi saya cerita ini kan punya kasus. Itu. Ujungnya nanti kalau lawyer itu tidak melakukan indisipliner dan lawyer itu memang cari duitnya dari situ, dia akan berusaha mana yang kira-kira bisa memberikan paling tinggi. Saya alami itu. Gitu. Dan saya dulu nggak percaya kalau ada apa itu istilahnya Markus itu ya. Markus. Padahal kasus saya dengan kalau SDM itu kan paling tuntutannya kisaran ya 100 juta, 200 juta kalau hanya perusahaan-perusahaan yang sifatnya ini ya. Tapi kalau bank itu ya biasanya bisa miliaran ya atau beberapa miliar gitu ya. Tapi itu menjadi semakin rumit gitu. Karena tadi kalau tidak ada data dan fakta yang bisa kita tunjukkan secara real itu bisa mungkin kalau istilah politik digoreng lah. Bisa digoreng. Dan itu ternyata bisa menghasilkan duit. Gitu. Dan tadi saya cerita, pernah ada Markus itu, saya memang mengalami kasusnya tuntutannya hanya 150-an juta lah. Tapi ternyata dari pihak, eh, saya sebut aja karena saya mengalami, tapi saya nggak sebut orangnya ya, atau institusinya di mana gitu ya. Saya mengalami. Itu ada utusan dari hakim ya, yang akan eh, menghakimi perkara itu. Eh, Seragam resmi. Datang ke kantor dan lain sebagainya. Perkenalan terus terang lah, nggak ada basa-basinya. Pak, saya dari pengadilan bla 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 ini. Gitu. Berkas Bapak sudah masuk. Berkas apa ya? Gitu kan saya. Oh, berkas tuntutan karyawan Bapak ini. Gitu. Oh iya iya. Namanya ini benar Pak? Benar saya bilang gitu. Tuntutannya sekian benar Pak? Benar. Gitu. Nah, terus ujung-ujungnya bla 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 ngobrol gitu ya. Lalu dia menyatakan, Pak, eh, sebetulnya masalah ini bisa diatasi gitu. Nah, dengan istilah Bapak mau jual apa enggak masalah ini. Nah, saya nggak ngerti persis. Nah, istilahnya apa ya mau jual itu? Ya, ibarat Bapak punya mobil nih, mobilnya sedang ada masalah nih. Kalau misalkan Bapak mau jual ya, mau dijual berapa? Masalahnya ini kan kalau Bapak biayai sendiri kan 150 juta. Nah, Bapak mau dijual berapa kira-kira? Nah, oh, saya nggak bisa mutusin sendiri ya saya. Tapi batin saya ini bener nggak ini main-main nggak gitu ya. Nama Bapak ini bener, iya Pak. Nama saya ini kartu nama saya gitu. Oke, kalau gitu nanti kalau misalkan
saya butuh keterangan lebih lanjut, saya bisa hubungi ya. Bisa, silakan. Atau kalau enggak, Bapak boleh datang ke kantor. Artinya itu kan apa ya? Nggak ada kalimat yang. Jadi kalau ternyata di bidang eh, peradilan aja terjadi kadang-kadang mungkin eh, triliunan itu ya, ya nggak tertutup kemungkinan karena kalau orang sudah tidak melakukan tindakan disiplin itu mungkin dianggapnya biasa gitu. Pada suatu saat saya datang ke pengadilan itu, pengadilan. Terus saya nanya, nama ini ada Pak. Gitu. Ruangannya di mana? Ruangannya di sana. Dia sebagai apa di sini? Ternyata dia panitera. Oh, panitera gitu. Dia langsung nyebutin nama hakimnya nanti ini dan lain sebagainya. Oke, dari situ pengalaman baru saya berhubungan dengan lawyer lagi. Saya cerita karena lawyer ini lawyer teman gitu ya. Apa memang ada? Oh, ada Pak gitu. Nah, terus gimana caranya nih supaya ini bisa terselesaikan? Sama ternyata walaupun ini lawyer teman tetap butuh data-data yang ini. Ya, Bapak memang posisi rumit kalau tidak ada data yang lengkap gitu. Jadi nanti misalkan eh, pelanggaran awal itu yang dilanggar apa, tindakan yang dilakukan apa, dokumennya mana, dan seterusnya. Kita nggak sampai. Nah, saya hanya ingin ceritakan nih teman-teman, ketika kita sudah melakukan satu tindakan gitu sebagai orang yang katakan mengelola human resource, maka kemudian jangan lupa semua dokumen-dokumen yang itu berkaitan dengan tindakan pendisiplinan itu tolong diarsip secara baik dan jelas. Kasusnya ini yang dilanggar pasal yang mana, tindakan yang dilakukan apa, waktunya kapan, dan lain sebagainya. Oke, nah ujungnya ketemu dengan pihak luar juga yang hobinya menggoreng juga, tapi bukan teman. Kalau teman ya nggak tega lah mungkin gitu ya, nggak tega hanya menyarankan bahwa data-data ini. Dan saya nah, kemudian teman ini juga yang pihak hobi menggoreng ini orang dalam juga. Oh, itu boleh Pak, saya bantu. Saya bantu. Artinya tadi saya ingin menceritakan bahwa kasus ini kalau sudah menggejala itu rumit kompleks gitu. Bahkan di antara mereka pun ya seolah-olah itu menjadi musuh gitu ya. Tapi motivasinya sama-sama cari sumber gitu. Nah, itu mungkin kalau di kedokteran nggak ada tapi punya kasus itu jangan jangan menganggap bahwa ini persoalan yang kemudian jadi ringan gitu. Kecuali tadi kita mensiapkan lebih tinggi dari yang bisa diberikan di pihak lawan. Nah, itu sudah cukup. Untuk di Indonesia ya, untuk di Indonesia. Walaupun tidak semua juga. Tidak semua juga. Gitu. Nah, akhirnya saya nanya, gimana caranya? Peradilan itu prosesnya begini, Pak. Satu, dua, tiga dijelasin sampai dengan 12 tahap lah kurang lebih itu. Nanti kalau saya yang bantu, kalau misalkan kita dinyatakan kalah, kita bisa PK. PK ini peninjauan persoalannya akan dilakukan lagi setahun kemudian, bahkan nanti bisa 5 tahun kemudian. Orang mungkin semakin bosan ketika ada hal-hal seperti itu. Wah, saya juga bosan, Pak. Sebetulnya saya langsung jawab gitu kalau perusahaan begini. Nah, sekarang dicoba. Karena mediasi sudah tidak cukup. Mediasi sudah cukup. Nah, teman-teman sebetulnya mediasi dalam konteks pendisiplinan di dalam sebuah perusahaan itu dilakukan kalau kita ada istilah melakukan indisipliner dan kemudian sudah terjadi uh, apa konflik gitu ya, konflik. Konflik itu kan biasanya kalau perusahaan ya yang diwakili SDM, mewakili SDM. Ketika sudah konflik yang menjembatani itu, yang mediasi adalah serikat biasanya. Serikat. Kalau di kedokteran ini rata-rata punya serikat nggak, Dok? Karyawan ada serikat nggak? Boleh Eh, sharing. Kalau untuk di rumah sakit saya sendiri masih belum ada Pak untuk yang serikat pekerja.
itu eh, belum ada Pak. Tapi kalau untuk dari dokter mungkin per kolegium Pak disebutnya, sama Ah, ada satu yang besar itu Ikatan Dokter Indonesia Pak itu. ya, Iya, IDI gitu Pak. ya. Nah, tapi itu sifatnya kan kolegium ya umum ya, bukan hanya satu satu kantor gitu ya. Iya Pak, betul. Jadi per dokter spesialis begitu punya Ya, kolegium di ya, sini ya. Tapi kalau sama untuk secara khusus di seperti kantor. serikat pekerja ya di kantor kayak yang undang-undang terbaru kan ada yang serikat pekerjanya itu ya Pak ya. Itu Ah, kalau di rumah sakit masih belum ada Pak. rata-rata belum ada ya. Di di luar negeri itu mungkin memang beberapa tahapnya. Ada yang sifatnya serikat profesi, ada serikat pekerja, dan satu orang boleh mengikuti berbagai macam organisasi tersebut. Yang itu fungsinya sebetulnya tadi ketika terjadi apa konflik antara perusahaan dengan karyawan itu dia yang bisa eh, memediasi gitu. Nah, itu tahap satu. Biasanya mediasi itu antara SDM dengan serikat. Nah, SDM itu mewakili perusahaan, serikat mewakili karyawan. Nanti kalau di situ nggak selesai, berarti ada mediasi di tingkat disnaker. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak yang pengalaman juga, tapi karena ini keterkaitan dengan kasus ini saya ceritakan. Nah, disnaker sama, nanti disnaker itu sifatnya hanya memberi saran. Kalau di disnaker tidak selesai, berarti langsung masuk ke pengadilan. Gitu. Baru tadi kasus-kasusnya masih nggak ada. Dan biasanya mediasi itu ya tadi objektivitasnya ya kadang-kadang nggak bisa ketemu gitu. Itu problem-problem tindakan indisipliner yang ketika kita tidak sportif ya ini hanya jaga-jaga aja sebagai pengalaman saya yang sudah berkiprah di praktisi dan ternyata kasus yang saya anggap kecil itu bisa memakan waktu 5 tahunan dan bosen. Hampir setiap datang, setiap minggu harus datang sidang, harus ada sidang itu. Membosankan, habis tenaganya, habis pikirannya adalah konteks-konteks seperti itu. Itu teman-teman. Nah, kemudian tindakan korektif tadi, tindakan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap standar policy, serta mencoba untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut di masa mendatang. Jadi sifatnya pendisiplinan yang bersifat korektif itu bukan menghukum, tapi lebih ke persuasif untuk tidak melakukan pelanggaran ulang. Gitu. Preventifnya gagal, gitu, katakan itu sudah terjadi kejadian. Tapi kalau bisa ya sudah sekali situ saja. Itu sekali itu aja. Itu kecuali tadi ini tidak menjadi sesuatu yang sifatnya mengejala dan kemudian kita langsung ambil tindakan gitu ya. Itu mungkin nggak ada problem. Makanya penanganan-penanganan yang sifatnya itu pelanggaran jangan terlambat aja. Oke, ini beberapa hal yang kita bisa jadikan acuan, teman-teman, dalam konteks preventif. Maka biasanya dalam hal-hal yang sifatnya sensitif gitu ya, kita bikin polisinya, kebijakannya seperti apa, supaya SDM itu bisa melakukan tindakan terukur. Nah, kemudian kalau misalkan polisi nggak cukup, dibikin standarnya, kelengkapannya. Standar sudah ada, polisinya sudah ada, cara kerjanya atau SOP-nya, prosesnya dibikin. Nah, kemudian kalau sudah untuk menghindari mispersepsi gitu ya, maka setiap hal-hal yang itu sifatnya membutuhkan sarana prasarana harus dilengkapi. Jangan sampai nanti alasannya begini, loh kenapa saya melakukan pelanggaran? Karena itunya tidak ada gitu. Alatnya nggak cukup. Coba kalau misalkan alat ini ada, saya nggak akan melakukan hal ini. Nah, itu konsekuensi ketika kita melakukan hal-hal yang sifatnya rigid. Nah, setidaknya gitu. Walaupun mungkin ya kelengkapannya itu tidak secanggih apapun, tapi yang penting kalau itu untuk bisa menjalankan ini ternyata butuh sarana ini ya harus dilengkapi.
Itu komunikasi antara manajemen dengan SDM supaya bisa menegakkan hal-hal yang sifatnya preventif untuk tidak melakukan indisipliner. Nah, setelah itu jangan lupa ini mungkin sifatnya kadang-kadang kita nganggap sepele gitu ya, tapi yang namanya sosialisasi, komunikasi intensif, coaching, konseling dalam konteks policy, standar, SOP ini sangat penting. Jangan begitu jadi tempel begitu saja silahkan masing-masing pokoknya itu nggak peduli. Orang SDM nggak boleh begitu. Kalau mungkin eh, paling tidak itu ke ke pimpinan unitnya harus dipahamkan, disosialisasikan. Apalagi kalau terdapat tadi risiko pelanggaran akan dikenakan sanksi bla 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 itu harus jelas juga. Karena bisa batal demi hukum ketika kita melakukan peraturan dan belum disosialisasikan. Maka biasanya teman-teman nih kalau kita memahami hukum-hukum yang sudah disahkan oleh anggota dewan sekalipun gitu ya, biasanya berlakunya itu kan ada tenggat waktu 2 tahunan ya. Itu. Jadi misalkan undang-undang apa diputuskan pada tahun ini nanti akan berlaku 2 tahun yang akan datang. Fungsinya buat apa sih? Sosialisasi, komunikasi intensif, coaching, konseling dan lain sebagainya. Sehingga si pelanggar tidak akan mengatakan, loh, saya belum pernah disosialisasikan. Oh, itu sudah diundangkan 2 tahun yang lalu dan itu sudah beberapa institusi terkait sudah menggunakan dan nah, itu sama dengan ketika kita melakukan meskipun itu hanya sekedar peraturan perusahaan gitu ya, maka karyawan baru dan lain sebagainya harus disosialisasikan. Anda bekerja di sini, ketentuannya seperti ini dan lain sebagainya dan sebagainya yang mungkin terkait hak dan kewajiban clear baru ada pernyataan. Kadang-kadang kita sudah sosialisasi tapi tidak ada recordnya. Nah, pernyataan bahwa dia sudah memahami, disosialisasikan tanggal sekian dan lain sebagainya. Itu menjadi dokumen penting. Oke, itu terkaitan pengelolaan human resource ya. Kemudian dilakukan pengevaluasian, ini sifatnya tadi untuk ya, kalau misalkan oh selama ini sudah sekian tahun berjalan, nah pelanggaran masih minim, nah itu mungkin konteksnya gitu ya. Kemudian kalau itu minim, kalau perlu gitu ya, ada rekognisi, ada penghargaan, ada karir. Ini bukti keseriusan kita untuk menjaga bahwa semua orang ketika menjalankan disiplin itu dia akan mendapatkan penghargaan. Walaupun penghargaannya tidak mesti finansial, sertifikat ya atau mungkin ada seremonial ya yang sifatnya pengakuan dan lain sebagainya gitu. Nah, kecuali tadi kalau kita berdasarkan uh, Maslow gitu ya, ya mungkin bagi orang-orang di level operasional dan lain sebagainya butuh untuk reward, rekognisi, penghargaan yang sifatnya finansial. Tapi itu pun biasanya ya tidak besar-besar sekali gitu ya. Tapi setidaknya itu menjadi event juga, menjadi momen juga bahwa ada pengevaluasian, ada penghargaan terkait dengan hal tersebut. Jadi apa ya mengembodikan atau mendarah dagingkan peraturan ke karyawan. Oke, ini beberapa hal yang mungkin terkait dengan secara psikologis ya. Tindakan pendisiplinan korektif itu pendekatannya jangan negatif. Pendekatan harusnya pendekatan positif. Pendekatan positif itu seperti apa? Bersifat mendidik, mengoreksi untuk memperbaiki kegiatan di waktu yang akan datang, bukan tindakan negatif atau menjatuhkan karyawan yang berbuat salah dan atau menghukum kegiatan masa lalu. Itu. Jadi sifatnya memang ya edukasi, gitu ya. Pendekatan negatif yang bersifat menghukum akan mempunyai dampak sampingan yang merugikan seperti hubungan emosional terganggu, absensi meningkat, apatis, demotivasi, ketakutan pada atasan dan lain sebagainya. Ini semua sebetulnya akan mengurangi produktivitas. Akan kalau berlanjut
akan menyebabkan tingkat ketegangan atau stres bahasanya teman-teman semuanya itu. Nah, itu konteks penanganan tindakan korektif gitu ya. Nah, tadi saya ceritakan bagaimana kalau ini orang sudah benar-benar tidak bisa di ini. Ya, ujungnya kita sepakat aja, cari kesepakatan antara Anda eh, memang bukan tempatnya di sini atau Anda mau merubah. Kalau bisa deal di situ. Nah, kalau di level-level yang cukup tinggi, saya yakin itu bisa selesai. Nggak ada masalah. Apalagi di teman-teman di dunia kesehatan, pendidikannya cukup untuk bisa memberikan penalaran dan penyadaran itu atau awareness-nya. Oke, sasaran pendisiplinan itu adalah memperbaiki pelanggar, mengantisipasi karyawan lain melakukan kegiatan pelanggaran juga, menjaga standar kelompok tetap konsisten dan efektif terhadap pelaksanaan polisi atau keputusan. Nah, ini tindakannya teman-teman mungkin relatif lebih mudah diucapkan, tapi dalam pelaksanaannya relatif cukup butuh perhatian. Memperbaiki pelanggar ini juga cukup jelas. Yang kedua ini mengantisipasi karyawan lain melakukan kegiatan pelanggaran juga. Artinya ketika orang melakukan pelanggaran ditindak itu, orang lain akan mengetahui, oh kalau saya melakukan pelanggaran akan punya dampak seperti itu juga. Sehingga dia punya feedback secara otomatis gitu ya, oh kalau gitu saya nggak mau lah. Gitu, malu misalkan. Nah, itu lebih baik untuk bisa memberikan penyadaran. Nah, berikutnya yang ketiga itu kepada kelompok. Artinya jangan hanya disasar pada si pelanggarnya. Kalau kita sudah komunikasi dan lain sebagainya, sebaiknya pihak-pihak yang itu ada di dalam kelompok tahu juga. Itu sifatnya adalah sosialisasi terhadap terjadinya pelanggaran dan kemudian supaya teman-temannya ikut melakukan controlling sehingga kerja timnya tetap efektif. Tolong ya teman-teman kalau misalkan ada teman yang mampu melakukan ini adalah kesalahan, saling mengingatkan. Nah, karena kalau gagal satu, kelompok kita bisa gagal atau divisi kita bisa gagal atau divisi kita mengalami cacat dan lain sebagainya itu mungkin bisa kita lakukan dalam konteks untuk bisa melakukan preventif tadi ya, gitu. Atau korektif kalau itu sifatnya sudah pelanggaran tadi ya. Nah, itu bisa memberikan dampak yang cukup signifikan untuk mengantisipasi kejadian berikut. Gitu. Apalagi kalau kerja tim itu adalah sangat menentukan keberhasilan, baik itu kinerja perusahaan maupun kinerja divisi atau departemennya. Itu sangat dibutuhkan. Maka SDM jangan ragu-ragu. Ketika pelanggaran di divisi tersebut, maka kemudian kita bicara sama divisinya. Saya akan menyampaikan ini di depan departemen Anda. Silahkan kapan kita waktunya dikumpulkan orang-orang untuk saya sampaikan ada terjadi pelanggaran. Nah, itu mungkin uh, kalau misalkan itu butuh diatur di dalam policy, ya harus dituangkan. Supaya semua orang paham bahwa oh kalau terjadi pelanggaran seperti ini, proses berikutnya harus dikumpulkan seluruh departemen dan lain sebagainya gitu. Nah, kadang-kadang itu kalau peraturannya sudah clear gitu malah mungkin semua orang akan saling menjaga. Janganlah kita departemen yang harus clear. Oke, bentuk pendisiplinan yang terakhir ya tadi pemecatan. Kalau pemecatan tuh kalau bisa ya pisah secara baik gitu. Artinya dia menyadari bahwa dia salah dan konsekuensi kesalahan itu adalah Anda tidak berada di tempat ini. Gitu. Sehingga kita jalaninya juga nyaman. Kalau seorang SDM tuh kalau misalkan harus ngotot, harus dengan emosi kan stres juga. Padahal yang ditangani biasanya banyak. Nah, gitu. Gimana kita menanganinya nyaman dan lain sebagainya. Oke, ada pendisiplinan progresif. Nah, teman-teman ini mungkin ada istilah-istilah yang kadang-kadang kita juga secara teori
ada, tapi mungkin kita pelaksanaannya nggak berjalan dan lain sebagainya atau kebingungan gitu. Kadang-kadang hanya satu sisi yang kita lakukan, udahlah nggak usah repot-repot, pecat-pecat aja gitu. Nah, mungkin kita perlu mengingat juga bahkan negara-negara yang sudah maju itu orang membebaskan untuk tetap bisa bekerja hingga dia tidak sanggup lagi misalnya. Itu setua apapun kalau dia masih sanggup bekerja silahkan aja bekerja. Kayak di Amerika kan udah ada undang-undang yang menyatakan perusahaan tidak boleh memecat orang atau tidak boleh mempensiunkan orang sepanjang orang tersebut masih sanggup untuk bekerja. Karena itu ya merupakan salah satu sarana untuk menjaga hidup panjang. Punya aktivitas kan kadang-kadang kalau tidak kemudian karena kepaksa harus berhenti gitu, stres, nggak ada aktivitas yang dilakukan, bisa jadi sampai berdampak pada penyakit dan seterusnya. Maka biasanya negara-negara yang sudah maju itu sudah memberikan perlindungan terkait dengan hal-hal yang sifatnya hidup nyaman, sejahtera, eh, kecukupan dan lain sebagainya, tidak merepotkan banyak pihak. Sepanjang dia masih sanggup. Kalau dia menyatakan tidak sanggup, ya tidak boleh dipaksa juga. Oke, perusahaan bisa menjalankan pendisiplinan secara progresif, yaitu memberikan pendisiplinan berjenjang. Ini progresif ya, kayak pajak juga. Dari bentuk yang ringan hingga yang berat sesuai dengan pelanggaran yang berlaku. Ini pelaksanaannya sudah, tapi kadang-kadang kita istilahnya mungkin nggak kenal. Pertama, untuk memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melakukan tindakan korektif sebelum pendisiplinan yang lebih berat. Nah, artinya nih lebih kepada tadi awareness ya, penyadaran aja. Silahkan apa yang Anda akan lakukan setelah ini. Nah, kalau perlu dia seperti tadi punya komitmen sendiri, tidak akan melakukan hal yang sama dan seterusnya, tertulis kemudian ditandatangani sebagai bentuk pernyataan. Nanti kalau misalkan terjadi ulang, tinggal ditunjukkan aja pernyataannya. Itu SDM mungkin akan lebih smooth dalam penanganan. Oke, teman-teman mungkin dalam konteks penanganan pendisiplinan yang tadi sifatnya universal, ketika kita menanganinya secara santai juga dan kemudian orientasinya adalah tidak menjatuhkan, tidak menghukum dan lain sebagainya, mungkin dampak yang paling muncul awal adalah kepuasan. Nah, kepuasan. Bicara kepuasan itu rasanya ya kalau orang sudah menyatakan puas itu mungkin akan sulit untuk bisa meninggalkan perusahaan. Dia nanti engagementnya terhadap perusahaan pasti tinggi. Karena dia ngerasa nyaman, ngerasa puas, bahkan mungkin pada ujungnya ketika salary pun di bawah standar itu enggak terasa. Itu dampak yang bisa didapatkan ketika kita melakukan sesuatu tindakan terhadap karyawan itu sifatnya membangun, mendidik, atau mengedukasi dan tidak menghukum. Oke, nah hubungan lain ini mungkin teman-teman kalau di tesis kan biasanya itu hubungan antara tadi disiplin, kemudian kepuasan, produktivitas, ini sesuatu yang sudah umum dilakukan penelitian atau riset ya. Nah, ini biasanya ketika ada kepuasan maka produktivitas orangnya akan tinggi juga. Nah, produktivitas tinggi. Ini saya contohnya di kepuasannya. Ya, kemudian termotivasi, ya, tingkat stresnya rendah, kondisi fisik eh, pekerjaan, sistem kompensasi, desain pekerjaan, aspek ekonomis, aspek teknis dan keperilakuannya itu eh, dipengaruhi oleh kondisi ini. Nah, ini mungkin indikator-indikatornya bisa diteliti juga, gitu ya. Gimana kondisinya di masing-masing perusahaan. Oke, nah ini terkait kepuasan
kerja atau job satisfaction adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana para karyawan memandang pekerjaan mereka. Jadi kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Jadi kalau orang itu puas, pasti kerjaannya juga nyaman, berhasil, sukses sesuai dengan target, rencana, dan lain sebagainya. Itu artinya dia puas. Gitu. Tapi kalau misalkan orang itu ternyata tidak puas gitu ya, atau tidak menyenangkan, pasti target tidak tercapai, pekerjaannya amburadul, tidak terarah, dan lain sebagainya. Itu eh, pada proses-proses selanjutnya ketika penanganan human resource itu tidak dimanage secara baik. Nah, mungkin aspek-aspek ini juga akan bermasalah nih biasanya. Absensi. Kalau kepuasannya rendah, berarti ini biasanya absensinya tinggi. Absensi itu ketidakhadiran yang saya maksud. Kemudian turnover, perputaran tenaga kerjanya ini cepat atau keluar masuknya karyawan tinggi. Bekerja baru 3 bulan atau 1 tahun keluar. SDM nyari lagi, itu bekerja 1 tahun keluar. Nah, itu kalau tingkat turnovernya itu sudah mencapai 4% aja mungkin sudah harus dilakukan kajian, terutama orang SDM-nya. Kenapa itu bisa? Biasanya 0, sekian aja sudah menjadi warning bagi perusahaan. Ada keresahan, ada tidak semangat, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, teman-teman ini mungkin salah satu model ya. Ini salah satu model yang bisa bisa juga dilakukan riset, bisa juga menjadi ilmu saja. Ini kalau model mungkin model ini banyak ditemukan di beberapa metodologi penelitian gitu ya. Ya, pengaruh fungsi SDM pada kepuasan kerja. Ya, silahkan ini mungkin eh, fungsi SDM kan kemarin kita sudah banyak ya, atau fungsi SDM itu bukan hanya pelatihan, bukan hanya eh, policy, kebijakan, praktek, dan lain sebagainya tadi terkait ini. Tapi fungsi SDM itu kan ada mulai dari perencanaan, pelatihan, dan lain sebagainya, termasuk rekrutmen, penggajian, dan seterusnya, tinggal disesuaikan aja. Kalau ini akan dijadikan sebagai model untuk dilakukan riset pada perusahaan tertentu atau rumah sakit tertentu. Oke, ini Strauss and Sales. Kepuasan kerja juga penting untuk aktualisasi diri. Karyawan yang tidak memperoleh kepuasan kerja tidak akan pernah mencapai kematangan, ya, secara psikologis, dan pada waktunya akan menjadi frustasi atau stres. Kadang-kadang kalau SDM itu cara cara berpikirnya juga kita mengelola SDM itu sekaligus juga membimbing supaya mereka tidak kehilangan masa produktivitasnya, gitu ya. Jadi kalau katakan nih sampai dengan eh, pendidikan S1 gitu ya, sampai dengan umur 30 tahun itu belum punya pekerjaan atau pekerjaannya nggak mapan, itu hampir kesananya mungkin agak repot. Ya, agak repot kenapa? Karena dia belum punya pengalaman. Hampir setiap perusahaan ketika dia melamar pasti ditanya pengalaman. Gitu. Nah, kalau toh misalkan tidak ditanya pengalaman karena ada koneksi dan lain sebagainya, gitu ya, biasanya dampaknya itu kepada perusahaannya. Oh, ini karena ada koneksi, ada saudara, ada teman dekat, ada dan lain sebagainya, kemudian dia bisa masuk. Nah, kalau dia sudah umur segitu tidak punya pengalaman, biasanya penyesuaiannya agak rumit gitu ya. Dan biasanya nanti dampaknya karena produktivitasnya rendah kepada perusahaan. Maka kemudian rata-rata undang-undang menyatakan bahwa KKN dan lain sebagainya itu dilarang karena memang punya dampak negatif. Gitu. Punya dampak negatif. Oke,
ujung dari semua tadi ketika tidak bisa terjaga, kedisiplinnya tidak bisa dilakukan dan lain sebagainya, stres muncul. Stres tentu saya tidak akan banyak bahas karena dokter pasti lebih menguasai ini ya. Walaupun mungkin ini adalah lebih ke pendekatan psikologis, tapi biasanya eh, saya sebagai seorang yang bukan di dunia kesehatan, ketika berobat itu pasti ditenangkan dan lain sebagainya untuk terhindar dari sifat stres. Sehingga secara psikologis teman-teman di kedokteran itu pasti sudah menyadari bahwa salah satu penyebab penyakit itu adalah ketegangan. Sehingga biasanya tenang aja Pak, nggak ada apa-apa gitu. Baru saja saya sama salah seorang teman yang sekarang masih menjabat eh, direktur di sebuah perusahaan gitu. Tadi dikabari jantungnya bocor. Tapi kata dokter tenang aja Pak, nggak apa-apa. Kalau gitu apa saya harus berhenti bekerja? Enggak usah, nggak harus ada gerakan Pak, jalan aja terus, bekerja terus gitu. Padahal saya ngeri banget ngedengernya aja, jantung bocor, udah kayak plastik aja. Pak ini udah. Ya, kemudian ada tindakan kateter tadi, kemudian nanti tetap harus dioperasi katanya. Nah ini kalau bukan bukan dunianya kan kita ngeri sendiri, tapi kalau dengan proses tadi untuk tidak stres dan lain sebagainya ini akan sangat membantu. Sehingga dalam konteks bahasan stres saya nggak akan panjang lebar. Ini teman-teman saya yakin modalnya sudah sangat banyak, gitu ya, sangat banyak untuk bisa mengatasi tingkat kesetresan. Nah, ya ini kadang kalau kalau nyinggung ini saya kadang teringat ada viral yang kemarin tuh teman-teman mungkin bagaimana bisa seorang dokter mengakhiri hidupnya gitu ya, yang mudah-mudahan tidak benar gitu ya. Kemarin itu kan ada gara-gara keterlambatan klaim BPJS-nya tidak bayar-bayar, kemudian mengakhiri. Nah, itu barangkali uh, ya butuh keluasan dari keilmuannya ya. Nah, itu biasanya kan ya nggak mungkin lah, mestinya secara logika gitu kok bisa gitu ya. Oke, walaupun itu ini sebetulnya secara teori ini. Jadi memang kadang-kadang pekerjaan itu bisa menyebabkan tingkat kesetresan tinggi. Ya, tidak bisa dihindari sih, tidak bisa dihindari gitu. Tidak bisa dihindari. Apalagi kalau teman-teman ini kan teman-teman di kedokteran nih khususnya itu biasanya kan ya sosialnya jauh lebih tinggi karena merasa lebih bertanggung jawab terhadap kehidupan gitu ya. Dipanggil tengah malam pun mungkin tidak akan pernah bisa menolak karena itu biasanya anggapnya panggilan jiwa, anggap gitu. Padahal saya secara pribadi gitu ya, secara pribadi nih teman-teman saya cerita juga gitu ya. Saya pernah di sebuah perusahaan BUMN gitu ya. Kalau orang-orang jam 5 itu pulang, kita oleh direksi malah kumpul, rapat. Sementara besok orang belum masuk, kita sudah masuk duluan. Nah, biasanya tingkat kesetresannya itu muncul bukan karena pekerjaannya, karena hal-hal yang sifatnya politis lain. Itu. Kalau dunia kedokteran mudah-mudahan enggak, karena saya nggak ngalami gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada. Karena BUMN yang saya pernah lakukan itu maka tekanan politisnya jauh lebih tinggi. Maka itu yang biasanya menyebabkan kestresan. Kalau kerjaan seberat apapun, sepanjang itu tadi ketentuannya sudah jelas dan lain sebagainya, bahwa itu sama-sama kita menyadari bahwa ini tanggung jawab. Gitu. Ini adalah uh, bentuk komitmen kita untuk bekerja di sini. Nah, baru saja mungkin teman-teman juga mendengar pagi tadi gitu ya, ada beberapa ASN yang demo gitu ya, ngerasa bahwa dia bekerja untuk
individu dan lain sebagainya. Itu yang bisa menyebabkan kesetresan itu gitu. Gitu. Saya ini bekerja untuk negara, bukan untuk individu atau kelompok atau keluarga. Nah, ini teman-teman ini butuh kita pahami gitu ya, butuh kita cermati gitu ya. Karena kadang-kadang kita kalau di dunia kerja itu egonya muncul juga. Apalagi kalau levelnya sudah level pimpinan gitu ya. Mosok pimpinan nggak dihargai. Ya, untuk bisa dihargai biasanya kemudian lewat kita kelewat batas bahwa mereka kita nggak ingat lagi mereka punya job desk, ada ketentuan yang mengatur dan lain sebagainya. Nah ini mungkin menjadi perhatian bagi kita semua para pimpinan begitu ya. Jangan sampai mereka nanti bekerja bukan nggak sesuai dengan tadi policy, kebijakan, aturan dan lain sebagainya. Kalau toh ada pekerjaan tambahan mungkin apalagi pengelola human resource ya harus menyadarkan bahwa pekerjaan ini berhubungan dengan pekerjaan yang mana. Nah, sehingga tadi tetap bisa menjalankan dengan rasa kepuasan, dengan cara ketulusan dan seterusnya dan seterusnya. Oke, nah, itu pengalamannya seperti tadi. Kalau itu bekerja di luar ketentuan yang berlaku, biasanya tingkat stresnya tinggi. Mungkin teman-teman juga ngerasain atau mungkin ada beberapa kasus yang pernah menimpa juga di antara teman-teman juga gitu. Udah nggak mutu banget lah misalkan gitu kan misalnya. Ini kan bukan kerjaan saya, kenapa harus ini? Nah, itu biasanya. Oke, eh, ada komen sampai sini? Pak Eh, Mastri mau sharing? Silakan Pak. Sementara kosong, Pak. Oke, terima kasih. Dokter Linda? belum Pak, cukup Pak. Belum. Oke. Dokter Arifa Putri? Belum ada. Eh, bagaimana Dokter Linda? Kita break dulu apa mau lanjut? Mungkin break dulu Pak untuk Ya, teman-teman sholat Pak di ini oke. jam 18.11 Pak. Oke, 18.11. Kita masuk lagi. Mungkin di 18.30 Pak. Oke. 18.30 kita masuk. Kurang nggak Pak Masri? Saya ikut aja sih. Kita berakhir jam berapa Dokter Linda? Kalau di jadwal sampai jam 20 Sampai jam 20 Pak. 8. Sampai jam 8 ya. Iya Pak. Oke, kalau gitu mungkin kita break sampai jam 18.45 lah Oh ya, baik Pak. ya supaya bisa sambil ngopi-ngopi dulu gitu ya. Saya habis ini juga harus nguji tesis soalnya. Iya baik Pak. Oke, kita break dari sekarang. Silahkan mungkin masing-masing bisa rehat dulu. Makasih. Ya, Terima kasih, Pak. Pak. Ya, sama-sama. Baik, Pak. Pak.